dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Semuanya baik? Oke, semoga semua anak-anak tetap sehat, tetap bersemangat, tetap bersukacita datang kepada Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, Ibu Guru sangat senang sekali bisa kembali bertemu dengan anak-anak, baik yang ada di rumah atau yang masih di kampung halaman, dan dimanapun berada. Ibu Guru mengucapkan selamat tahun baru karena beberapa minggu kita tidak bertemu, ya. Jadi baru kali ini Ibu Guru ucapkan selamat tahun baru. Semoga di tahun 2021 anak-anak tambah semangat, tambah pintar, tambah bersukacita, ya. Hari ini kita bersyukur walaupun pandemi, kita tetap berterima kasih kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan hari ini. Ya, walaupun pandemi kita masih bisa bertemu walaupun lewat online. Kita tetap bersukacita untuk datang kepada Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, dimanapun berada, di rumah, di gereja, di kampung halaman, dan di mana saja kita beribadah, Tuhan tetap ada. Tuhan tetap selalu bersama-sama kita dimanapun kita berada. Oke, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu "Di sini senang, di sana senang". Ya, kita menyanyi lagu "Di sini senang, di sana senang". Di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang, di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana senang. Tangan dilambai-lambai, digoyang, goyangkan ini serta tentang puji Tuhan. Tangan dilambai-lambai, digoyang, goyangkan ini serta tentang puji Tuhan. Semua lipat tangan, kita berdoa. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Silakan duduk. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, siapa yang senang berdoa? Semua senang berdoa? Iya, harus senang. Kalau anak Tuhan itu harus senang berdoa. Nah, bagaimana kalau sikap berdoa? Lipat tangan, tutup mata. Iya, lipat tangan, tutup mata. Nah, sekarang Ibu Guru mau tanya, kalau anak-anak berdoa, apa yang biasa didoakan? Apa yang biasa anak-anak doakan atau bicarakan kepada Tuhan? Ya, pasti kalau kita sakit, pasti kita berdoa. Kita mau makan, kita berdoa. Kita baca firman, kita berdoa. Betul tidak? Kalau tidur? Iya, berdoa. Pokoknya apapun yang kita lakukan, kita berdoa. Ingat kepada Tuhan dan
berdoa itu kita harus lakukan dengan benar. Tidak jalan-jalan, tidak main-main. Toh? Iya. Jadi kalau kita berdoa, kita harus berdoa sungguh-sungguh. Berdoa betul-betul dengan sikap yang baik, supaya Tuhan mendengarkan doa kita. Ya, seperti yang terdapat di dalam Mazmur pasal 54 ayat 4. Kita akan baca ya. Mazmur 54 ayat 4. Nah, nanti anak-anak ikuti Bu Guru ya. Kita akan baca dari Mazmur 54 ayat 4 yang berbunyi, Ya Allah, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulut. Ya, di dalam Mazmur bahwa Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita kalau kita berdoa yang baik dan benar. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Baca Kitab Suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Kitab Suci, doa tiap hari kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, beri hari. Baca Kitab Suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa. Anak-anak ikuti Bu Guru berdoa ya. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Dan anak-anak ikuti Bu Guru berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa Engkau sungguh baik kepada kami. Kami tahu bahwa Alkitab itu benar. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar dan bertemu Tuhan Yesus melalui cerita Alkitab. Tolong kami agar kami dapat mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sekarang Ibu Guru mau cerita melalui Alkitab, bahannya dari Alkitab ya. Nah, anak-anak, tadi Ibu Guru sudah tanya, siapa yang senang berdoa? Pasti semua suka berdoa kan? Senang berdoa? Ya, pastilah. Anak-anak sekolah minggu itu harus rajin berdoa. Nah, anak-anak kalau berdoa, nah anak-anak semua tahu kan sikap berdoa yang bagaimana? Lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata. Iya, anak-anak pasti sudah tahu bagaimana itu sikapnya kalau kita berdoa. Nah, anak-anak, kalau kita berdoa, boleh tidak kita lari-lari atau berbicara sama teman
atau mengganggu teman yang lagi berdoa, atau sambil makan. Nah, anak-anak, kira-kira Tuhan Yesus itu yang Dia senangi kalau kita berdoa bagaimana? Tuhan Yesus dan murid-muridnya sering bersama-sama, sehingga murid-muridnya tahu itu bahwa Tuhan Yesus selalu berdoa. Tuhan Yesus selalu berdoa. Apapun yang Dia alami, apapun yang Dia lakukan, Dia berdoa. Dan murid-muridnya saksikan itu. Bagaimana Tuhan Yesus selalu berdoa. Apapun, dimanapun, kapanpun, Dia selalu berdoa. Akhirnya murid-muridnya datang kepada Tuhan Yesus. Dia bilang, "Guru, ajar kami untuk berdoa. Bagaimana caranya untuk berdoa? Supaya nanti kalau kami rindu, kami sedih, kami senang, kami takut, kami bisa berbicara kepada Tuhan lewat doa." Nah, Tuhan sangat senang kalau anak-anaknya datang kepada Dia lewat doa. Tuhan Yesus senang dan Dia sangat rindu kalau anak-anaknya datang kepada Dia untuk berdoa. Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita berdoa, yaitu doa apa? Doa Bapa Kami. Nah, di dalam doa Bapa Kami itu banyak yang Tuhan sudah ajarkan apa yang harus kita lakukan. Di dalam doa Bapa Kami yang pertama itu apa dibilang? Bapa Kami yang di surga. Jadi kita harus menyembah Tuhan, memberikan pujian dan hormat hanya kepada Tuhan, bahwa Bapa kita yang di surga, Allah kita melalui Tuhan Yesus Kristus itu yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan kita. Jadi kita harus menyembah Dia, kita harus memuji selalu Dia, dan mengucapkan Bapa Kami yang ada di surga. Karena Tuhanlah yang ada dalam kerajaan surga. Dia yang bertahta dan Dia nanti yang akan datang kembali untuk menyelamatkan kita semua. Nah, di dalam doa Bapa Kami juga itu kita diajarkan untuk kalau ada sesuatu yang kita minta, kita mau meminta kepada Tuhan. Kalau kita lagi sakit, kita lagi butuh makan, kita disuruh Tuhan, diajarkan Tuhan untuk meminta. Kita meminta lewat doa. Apakah itu minta makanan, minta pakaian, meminta kesembuhan, meminta apapun yang kita mau minta kepada Tuhan, kita minta lewat doa. Dalam Bapa Kami diajarkan itu, kita meminta makanan yang secukupnya. Ya. Terus di dalam doa Bapa Kami juga kita diajarkan untuk mengampuni orang lain. Harus mengampuni
Mungkin ada anak-anak yang biasa dimusuhi atau biasa diganggu temannya atau dipukuli teman. Anak-anak, ampuni dia. Ya, karena Tuhan akan mengampuni kita kalau kita mengampuni juga orang yang sudah bersalah kepada kita. Kita tidak boleh dendam, tetapi kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena Tuhan ajarkan dalam doa, kita mengampuni, berdoa kepada Tuhan supaya kita bisa mengampuni orang yang sudah menjahati kita atau yang suka pukul kita, supaya orang itu bisa juga melakukan kebenaran, hal yang baik. Ya, jadi dalam doa Bapa Kami itu kita sudah diajarkan untuk berdoa mengampuni orang yang bersalah. Karena kalau kita tidak mengampuni, Tuhan juga tidak mengampuni kita. Nah, di dalam doa Bapa Kami juga itu ada permohonan meminta Tuhan mengampuni kesalahan yang sudah kita lakukan. Mungkin selama ini atau di tahun-tahun sebelumnya kita selalu melakukan hal-hal yang tidak menyukakan hati orang tua, sudah kasih sedih orang tua, sudah kasih sedih saudara, sudah tidak dengar-dengaran, jarang dengar-dengaran. Kita minta ampun sama Tuhan. Kita berdoa, Tuhan ampuni saya karena saya sering tidak mendengar nasihat orang tua. Tidak mendengar kalau disuruh oleh mama sama papa. Ampuni saya Tuhan. Jadi kalau kita berbuat salah, kita harus minta ampun juga kepada Tuhan. Karena di dalam doa Bapa Kami, kita juga diajarkan supaya kita meminta ampun kepada Tuhan. Karena kita selalu berbuat salah. Jadi kita harus juga sering meminta ampun kepada Tuhan supaya kita diampuni dosa-dosa kita yang selama ini kita perbuat, sehingga kedepannya kita semakin baik lagi, kita semakin disayang oleh Tuhan, kita semakin diberkati oleh Tuhan. Nah, di dalam doa Bapa Kami juga kita diminta untuk tidak tergoda oleh hal-hal yang jahat. Nah, di dalam doa Bapa Kami juga kita harus pengakuan bahwa Tuhanlah yang mempunyai kerajaan surga. Tuhanlah yang mempunyai kerajaan surga yang akan datang untuk kedua kali di dalam dunia ini untuk memanggil kita semua untuk masuk ke dalam surga. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan doa kita asal kita berdoa dengan baik dan benar. Tuhan sangat senang kalau kita sering-sering datang kepadanya. Apapun yang kita lakukan, kapanpun kita berdoa, dimanapun kita harus ingat Tuhan. Kalau kita takut
Kita berdoa, Tuhan saya takut, tolong saya. Contohnya pada saat ini terjadi gempa di Mamuju dan Majene. Pasti orang-orang semua pada takut. Nah, kita yang tidak terkena gempa, kita harus berdoa, mendoakan mereka supaya mereka tidak takut, tetapi mereka kuat dan mereka tidak selalu bersedih. Jadi anak-anak, doakan teman-teman yang kena bencana, teman-teman yang sakit, mama papa kalau sakit, keluarga kalau sakit, ada yang sedih, kita doakan. Ya, anak-anak kan sudah pintar berdoa, sudah diajarkan berdoa, apapun yang kita minta, apapun dalam hati kita, saya mau doakan ini, kita harus doakan. Terserah kata-katanya, yang penting hatinya tulus untuk berdoa kepada Tuhan. Kalau kita dengan yakin, sudah berdoa dengan benar, sikap yang benar kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mendengarkan doa kita. Ya, jadi anak-anak jangan bosan-bosan untuk datang kepada Tuhan. Karena kalau kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan akan mendengarkan doa kita. Semua mau didengarkan doanya? Ya maulah, ibu guru juga mau. Jadi anak-anak harus rajin berdoa. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, kalau kita berdoa itu ada artinya. Kalau kita melipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kalau kita lipat tangan, itu artinya kita betul-betul berserah kepada Tuhan. Kita menunduk, artinya kita hormat kepada Tuhan. Kita datang dengan penuh hormat kepada Tuhan. Dan kalau kita menutup mata, supaya kita konsentrasi berbicara kepada Tuhan, supaya matanya tidak lihat kemana-mana, ya. Jadi kita jika berdoa itu lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, supaya kita betul-betul fokus hanya kepada Tuhan, ya anak-anak ya, harus rajin berdoa. Nah, demikian cerita kita tentang hal berdoa yang terambil di dalam kitab Matius 6 ayat 5 sampai yang ke-13. Ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Nah, ibu guru akan membacakan ayat 6 sampai 8. Ya, ibu guru akan baca nasihat itu ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Matius 6 ayat 8, ayat 6 sampai ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi, kita harus berdoa dengan khusyuk
dengan fokus kepada Allah dan sikap yang benar. Nah, demikian firman Tuhan yang berjudul Cara Berdoa kepada Tuhan. Jadi judul cerita kita hari ini, Cara Berdoa kepada Tuhan. Ya, cara berdoa kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Semoga anak-anak sekolah minggu semakin rajin untuk berdoa. Amin. Nah, anak-anak, ibu guru akan memberikan tugas atau aktivitas, tetapi bukan ayat hafalan, tetapi ini adalah yang sering anak-anak lakukan, yaitu menghafal doa Bapa Kami. Ya, mungkin anak-anak kecil sudah menghafal doa Bapa Kami, tetapi ibu guru mau lihat videonya, ya. Share ke grup sekolah minggu menghafal doa Bapa Kami. Oke? Siap ya? Yang terambil dari Matius pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Oke, Ibu tunggu di WA di grup kelas Indria dan kecil. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, sekarang kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Jadi anak-anak nanti persembahannya dimasukkan ke dalam amplop dan di-store ke gereja atau di guru sekolah minggu yang dekat rumah, ya. Oke. Ada persembahan yang terambil dari Mazmur 146 ayat 2 yang berbunyi, Aku akan memuji Tuhan selama hidupku. Aku akan menyanyikan pujian baginya selama aku hidup. Nah, anak-anak, sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi lagu bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan 2 kali ya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak, sekarang kita akan berdoa syafaat. Nanti terakhir kita akan doa Bapa Kami bersama-sama, ya. Kita akan mendoakan teman-teman kita yang dikena bencana gempa di Majene dan di Mamuju, dan teman-teman kita atau keluarga kita yang dikena terpapar corona atau COVID-19, ya. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang begitu baik kepada kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang selalu bersama-sama kami dimanapun kami berada. Kami bersyukur hari ini Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan waktu kepada kami untuk beribadah kepadamu. Kami sudah bernyanyi, kami sudah
mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh kami mengerti bahwa kami anak-anak-Mu mau selalu datang berdoa kepada Tuhan, mau selalu berserah kepada Tuhan, karena Tuhan senang jikalau kami datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, mampukan kami semua untuk selalu datang kepada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dimanapun berada dalam ibadah ini online Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka semua, biarlah senantiasa boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan, yang selalu mau datang beribadah kepadamu. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang setia beribadah kepadamu Tuhan. Berkati mereka, berikan kesehatan, berikan kepintaran, berikan kekuatan kepada mereka semua, sehingga anak-anak-Mu ini semakin hari semakin bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus, dan semakin hari semakin taat dan setia hanya kepada Tuhan. Berkati mereka dalam pelajaran Tuhan, berkati dalam permainan, dan biarlah anak-anak-Mu ini boleh terhindar dari segala macam mara bahaya Tuhan. Dan anak-anak-Mu ini boleh senantiasa bersyukur untuk kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat orang tua, mama papa, kakek nenek yang senantiasa merawat, mendidik, dan mendampingi anak-anak kekasih. Berkati mereka, berikan kesehatan, berikan hikmat, berikan sukacita dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka semua boleh mendidik dan merawat anak-anak yang Tuhan karuniakan dengan penuh sukacita dan tanggung jawab hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati pekerjaan dan usaha mereka Tuhan. Biarlah kesemuanya itu demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang dilanda gempa Tuhan, khususnya di Majene dan di Mamuju Tuhan, yang terjadi gempa pada hari Jumat subuh Tuhan. Kami berdoa buat mereka, adalah Tuhan senantiasa memberikan penghiburan, Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, sehingga apapun yang mereka alami, mereka tetap berserah kepada Tuhan, dan Tuhan mau melindungi mereka dari segala macam kejahatan, mara bahaya di sekitar sana Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan, berikan bantuan, gerakkan orang-orang sehingga boleh memberikan bantuan secepatnya kepada anak-anak-Mu di Mamuju dan Majene Tuhan. Walaupun kami berbeda keyakinan, tetapi kami tetap mendoakan mereka, karena mereka adalah saudara kami, dan Tuhan jugalah yang menciptakan mereka. Oleh sebab itu Tuhan, kami tetap mendoakan mereka, karena kami percaya bahwa Tuhan juga akan menolong mereka, dan terlebih Tuhan akan menolong anak-anak-Mu yang setia dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kepadamu kami serahkan anak-anak-Mu yang dilanda gempa Tuhan. Biarlah semuanya boleh mereka jalani dengan penuh rasa sukacita dan damai sejahtera Tuhan, dan mereka senantiasa selalu bersyukur apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat jikalau ada keluarga kami yang dilanda
COVID-19 atau sakit karena corona Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati segala usaha, memberkati makanan dan minuman, sehingga mereka boleh sembuh dan boleh beraktivitas seperti sedia kala Tuhan. Karena kami yakin dan percaya, jikalau kami berserah dan meminta kesembuhan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mengabulkan doa kami. Begitu juga Tuhan, kami berdoa jikalau ada anak-anak kami yang sakit, biarlah Tuhan menjamah tubuh mereka, memberkati makanan dan minuman, sehingga anak-anak kami yang sakit boleh sembuh dari sakitnya, dan dia boleh bermain, boleh beraktivitas seperti sedia kala Tuhan. Kepadamu kami menyerahkan anak-anak kami ini dimanapun mereka berada, dalam pelajaran mereka, dalam bangku sekolah mereka. Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat pendeta kami Tuhan dan keluarga. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati Bu Pendeta dalam pelayanannya, dalam aktivitasnya sehari-hari. Berikan kesehatan, berikan hikmat agar boleh memimpin kami jemaatnya dengan penuh sukacita dan takut kepada Tuhan. Kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu, berkati dalam tugas dan pekerjaan mereka, berkati dalam rumah tangga, dan biarlah kami semua guru-guru sekolah minggu boleh melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami dengan penuh sukacita dan tanggung jawab dan takut hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan kehidupan kami. Engkau berkati segala usaha dan kegiatan kami melalui ibadah online ini Tuhan. Persiapkan segala sesuatunya, biarlah guru-guru sekolah minggu boleh mengajar lewat online Tuhan dengan penuh sukacita dan boleh mengajar dengan baik, oleh karena untuk kehormatan dan kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan kehidupan kami dimanapun kami berada Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan, kami hanya berserah kepadamu. Biarlah Tuhan berkenan dan Tuhan mengampuni kesalahan kami, sehingga berkat-berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kami dan anak-anak kami. Tuhan Yesus, terima kasih, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan hidup kami. Ampuni kesalahan kami, sempurnakan doa kami ini yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Semuanya bangkit berdiri. Kita menyanyi tentang selalu berdoa, ya. Kawan-kawan, ingatlah selalu. Kawan-kawan, ingatlah selalu, mau makan, berdoa dulu, mau tidur, berdoa dulu, bangun tidur, berdoa dulu. Kawan-kawan, ingatlah selalu, mau makan, berdoa dulu, mau tidur, berdoa dulu, bangun tidur,
kita selalu harus ingat, apapun yang kita lakukan, kita harus berdoa dulu. Nah, sekarang kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Tapi ingatlah selalu firman Tuhan yang terdapat dari Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tetaplah berbicara dengan Tuhan melalui doa. Itu adalah petunjuk hidup baru. Mari kita berdoa. Tuhan melihat engkau, Tuhan menjaga engkau, Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Demikian ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah kita berkenan kepada Tuhan dan Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Dadah. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biar buang ke laut, biar buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat cengengku. Yesus